Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Lawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan para netizen. Tepatnya saya berada di Kecamatan Tamalate di Kelurahan Parangtambun. Persis di RW 1 di RT 3. Tepatnya lagi di depan rumah salah satu mantan RW 01. Dan saya akan menyambangi beliau. Seperti apa kesehari-hariannya beliau setelah dia pensiun dari salah satu guru dan dia pensiun pula dari RW di 01. Nah, mari kita melihat seperti apa beliau di rumahnya. Lanjut melihat seperti apa Pak RW. Nah, ini beliau tepatnya kami berada di depan persis di pagar masuk di rumahnya. Mari kita menyambangi beliau. Apa gerangannya beliau yang dilakukan dalam rumahnya, dan kita akan grebek seperti apa beliau di dalam. Nah, kita coba masuk ke rumahnya beliau. Nah, pada video kali ini kami persis berada di teras rumah Pak RW. Dan kita melihat di sekitar sebelah kanan kami ini penuh dengan beberapa tanaman-tanaman hias. Entah ke tanaman hias yang bisa dikonsumsi, dia punya buah ataupun cuma dilihat sebatas untuk enak dipandang seperti itu. Nah, kita akan berjalan seperti apa yang ada di pekarangan Mantang RW 01 di persis di RT 03. Nah, kita akan melihat seperti apa yang ada di pekarangan Pak RW. Kebetulan beliau persis ada di samping kanan kami ini. Dan kami pun juga tidak sangka-sangka beliau hadir di tepat di samping sisi kanan kami. Dan kami akan bertanya kepada beliau, apa sih resepnya sehingga beliau bisa bercocok tanaman sampai yang luas tanahnya cuma beberapa meter, dan dia bisa fungsikan sedemikian cantik dan rupawan yang enak dipandang ketika kita masuk dalam pekarangan rumahnya. Nah, tidak usah lama-lama lagi deh. Saya akan bertanya kepada beliau seperti apa sih resepnya seperti itu, sehingga beliau bisa melakukan setelah beliau pensiun dari kegiatan dari sekolah, pensiun dari sebagai pengayuh masyarakat, karena beliau adalah mantan RW 01 di tepatnya rumahnya di RT 03. Nah, kami akan bincang-bincang kepada beliau. Ketika dia pensiun, apa sih yang dilakukan? Seperti itu. Mari kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan bertanya ini kepada Pak Rasid. Seperti apa sih kesehariannya setelah kita pensiun dari sebagai pengayuh masyarakat, atau dikatakan bahwa sebagai RW, dan sekarang pun pula sudah pensiun dari salah satu guru swasta yang ada di Kota Makassar. Ini sebenarnya dalam keseharian saya untuk mengisi kekosongan waktu untuk sebagai pengobat di waktu-waktu senja, usia senja,
Lihat saya mengurus sekarang taman-taman yang begini yang dapat istilahnya mengisi kekosongan itu untuk sekedar menghindari penyakit-penyakit di usia senja ini. Karena saya lihat cari hiburan-hiburan lah. Apakah itu hiburan berupa bunga-bungaan, kembang atau tanaman-tanaman hias ataupun istilahnya tabulam pot, istilahnya tanaman buah dalam pot. Di sini terdapat ada beberapa saya punya tanaman-tanaman buah yang terdapat dalam pot yang bisa berbuah menghasilkan satu buah-buahan yang bisa dinikmati. Nah, kalau seperti ini di semua yang ada di RW 01, tepatnya di RT 3, kalau masyarakat sih bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau, apa sih salahnya kita lakukan seperti ini juga seperti apa yang dilakukan mantan RW kita? Nah, saya akan mencoba menelusuri apa sih yang dia tanam dan kita akan melihat di sekitar yang ada di pekarangannya beliau. Mari Pak RW, kita akan melihat seperti apa tanamannya Pak RW dan kita bisa ambil petik pelajaran dari beliau. Nah, bisa kita melihat di sekeliling kami ini. Coba kita melihat, ini adalah beberapa tanaman-tanaman hias yang mungkin saya tidak paham apa sih namanya, seperti apa, seperti cara perawatannya seperti apa. Saya tidak paham seperti itu. Makanya saya datang mengunjungi beliau, saya menggerebek dalam rumahnya. Saya sih mau belajar banyak tentang bagaimana tata cara untuk menanam pepohonan yang ada di dalam pekarangan rumah kita. Sekalipun perlu kita ketahui, menggarisbawahi para netizen, bahwa dalam pekarangan bukan kita menuntut harusnya luas, sekalipun kecil, tetapi kalau kita bisa maksimalkan, itu pasti menjadi nilai yang sangat fantastis. Seperti itu. Mari kita akan melihat seperti apa perjalanannya mantan RW 01 ketika pensiun dari masyarakat. Nanti kita melihat seperti apa tanamannya beliau. Mari kita beralih ke karangan sebelah. Setelah ada. Nah, di sini beliau bercocok tanam yang luas lahannya. Saya rasa ini tidak terlalu luas, tetapi dia bisa maksimalkan sedemikian sehingga bisa menjadi nilai tersendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa di sekitar pepohonan di sekitar tanah ini, saya sih sangat kepada mantan RW saya karena beliau bisa menjadikan ini lahan sekecil ini bisa jadi bermanfaat. Nah, kali ini saya akan mencoba melihat seperti apa yang ada di sekitar sini. Coba kita melihat ini ada pohon, saya tidak tahu pohon apa namanya. Pohon ini sebenarnya nih namanya tabulam pot. Tanaman buah dalam pot ini sebenarnya sementara berbuah belum istilahnya matang. Ini kalau matang ini warna orange, ini namanya jeruk santang madu. Oh, manisnya bukan main, tapi kecil-kecil tapi manis. Nah, ini ada beberapa tanaman di sini. Coba kita melihat lagi Pak Rasik. Ini kalau saya melihat ini sih tanaman seperti apa nih? Seperti tidak ada buahnya, tidak ada bunganya. Baru bibit istilahnya karena belum berhasil. Kalau mungkin 1-2 tahun ke depan ini akan berbuah. Ini namanya anggur batang. Jadi nanti insya Allah kalau berbuah anggurnya itu di batang-batangnya timbul. Kemudian sekarang kita lihat ini ada kelengkeng merah ini. Ini sementara berbunga dan insya Allah kan beberapa minggu ke depan dia sudah menjadi buah. Contohnya sekarang sudah ada yang muncul. Karena ini kita harus akan berubah ini menjadi warna merah dan sebesar bola pingpong jadinya nanti. Ini ada 2 macam, satunya namanya lengkeng mata lada. Itu sebenarnya aromanya cukup manis kayak durian. Kemudian bijinya kecil semacam mata lada, kemudian dagingnya tebal. Itu ini ada beberapa tanaman-tanaman yang saya anukan. Kemudian yang saya tanam di sini ada antara lain mangga. Mangga ini kelihatannya kan. Nah, mari kita melihat netizen. Ternyata beliau bukan saja hanya namanya
yang tanaman yang kecil-kecil, tetapi di sini pun ada tanaman yang sangat besar. Dan ini orang biasa katakan adalah mau mangga ya, seperti itu Pak RW. Tapi mangganya ini walaupun misalnya rimbun tinggi, tapi buahnya kita bisa dapat jangkau dengan tangan-tangan. Di sini terdapat beberapa tanaman buah, antara lain pepaya. Ini ada di belakang kita. Luar biasa. Saya sangat senang sekali. Nanti kita melihat ini ada di samping kanan kami ini. Kita coba melihat, mengambil gambar ke atas. Dan ini menurut beliau pepaya. Saya tidak tahu pepaya apa sih namanya, tapi intinya kan pepaya seperti itu. Pepaya ini luar biasa, ini besar, ini manis. Nah, nanti kita lihat lagi di sekitar yang tadi kita membahas. Ada beberapa pohon lagi yang saya tidak tahu apa namanya. Coba kita jelaskan ini Pak Rasyik, ini apa ini, pohon apa ini? Ini pohon delima bangkok yang asalnya bibitnya dari Arab ini. Kebetulan ada keluarga dari Arab, dia bawa bibinya, tapi luar biasa, ada di luar itu sudah berbuah. Tapi ini karena sudah dipetik semua yang sudah jadi, ini besarnya seperti apa istilahnya? Besar ini buahnya. Dia mungkin seperti kayak bola pingpong begitu. Tapi dia lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi kayak bola kasti istilahnya. Seperti itu. Mari kita melihat lagi. Kalau di samping sisi kiri kami akan melihat lagi seperti apa. Kurma ini, kurma najwa. Nah, kita akan melihat lagi Arab ini. Salah kalau ada berapa tahun lagi akan berbuah buahnya. Ini menurut yang disampaikan Pak Rasyik bahwa yang ada tepatnya di depan saya ini adalah pohon kurma. Tetapi pohon kurma ini, tapi sayang ya, karena ini kan kalau kita melihat dari bawah ini kan pakai pot. Mestinya kalau saya sih ditanam langsung ditanam supaya dia kan mungkin agak lebih cepat untuk pertumbuhannya. Tapi itu tidak jadi masalah bagi beliau. Dalam pot dan ditanam langsung itu yang kami dapatkan dari Pak Rasyik adalah itu sama, tergantung cara perawatannya kita seperti apa cara perawatannya Pak Rasyik. Nanti akan kami korek seperti apa dia. Nah, di depan kami lagi ini ada pohon yang berduri. Saya tidak tahu apa namanya, tapi inti saya cuma berduri. Sini, sangkis yang berupanya juga yang warna-warna orange. Kalau ini sangkis, mana ada berapa pohon ini? Nah, kita mungkin bisa melihat ke sana netizen bahwa ada beberapa pohon. Yang pertama ada jeruk, terus ada pohon pepaya, ada pisang, ada intinya banyak lah. Tapi saya tidak bisa sebut satu persatu, karena kalau saya sebut persatu, wah para netizen pasti bilang, wah sangat kepo juga ini pembawa acaranya, karena sampai rumput pun dia sebut. Wah, mari kita akan melihat lagi di sekitar di tempatnya Pak Rasyik. Jeruk. Nah ini Pak Rasyik, ini kalau dikatakan jeruk ya, ini kan tadi ada jeruk lagi, tapi dia kan kapasitasnya kan tinggi. Sekarang kita melihat netizen, mari kita melihat ke bawah bahwa ini jeruk ini sangat kecil tetapi sudah berbuah ya. Buah ini. Coba kita melihat. Ada bakal buah ini para netizen, coba kita melihat apa yang saya pegang. Ini adalah salah satu hasil dari jeripaya dari Pak Rasyik. Sekalipun dia cuma melakukan penanaman cuma sebatas memakai kantong-kantong plastik seperti ini, tetapi dia bisa maksimalkan. Tapi sayang, 1000 sayang, ada sayangnya satu. Masyarakat kok kenapa tidak sampai kita melakukan seperti ini? Mari kita mengambil contoh dari mantan RW kita. Nah, saya tidak sampai berhenti di sini saja, tetapi saya akan melihat. Kelengkeng mata lada ini. Ini adalah salah satu buah menurut informasi yang saya dapatkan sama si pemilik dari pohon ini. Ini adalah lengkeng apa ya? Mata lada. Lengkeng mata lada. Yang lain tadi jenisnya lengkeng merah. Nah, jadi ada lengkeng merah, ada lengkeng batu lada. Apa ya? Saya kurang tahu persis, tapi mari kita melihat di sekitar samping rumah mantan RW kita. Kita bisa melihat di sekitar sebelah rumahnya beliau, bukan saja dia menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, tetapi sangat
saya mengambil aspirasi kepada beliau. Saya akan mencoba menyampaikan kepada para netizen. Saya akan menyampaikan kepada para masyarakat yang ada di sini bahwasanya mantan RW kita ternyata beliau adalah salah satu pencinta tanaman, bukan saja tanaman yang bisa dikonsumsi, tetapi beliau mencinta tanaman hias. Mari kita akan melihat seperti apa tanaman hias yang ada di samping rumahnya. Mari Pak, kita akan lihat di depan. Ini jeruk apa ini namanya, biasa dipakai kalau orang masak daging, apa ini namanya yang ke-8. Nah, ini. menurut yang dia sampaikan kepada kita bahwa ini ada jeruk lagi, tapi aneh. Ternyata jeruk bukan satu macam jeruk ya. Yang kita dapatkan di sini ada beberapa jeruk. Tapi jeruk yang ada di depan saya yang biasa dipakai ibu-ibu rumah tangga yang melakukan masakan-masakan, ini daunnya yang biasa dipakai ya. Parasi seperti itu parasi ya. Ke-8. Nah, saya tidak tahu. Mari kita akan melihat ke depan lagi. Ini ada beberapa bibit. Ini Sana ada lombok. pas di depan saya yang bagian bawah yang belum mungkin berbuah, masih dalam tahap pembibitan. Ini menurut yang saya disampaikan bahwa ini adalah lombok seperti itu. Nah, mari kita melihat tanaman hias yang tepatnya pas yang berada di tempat beliau biasa duduk. Ini antisipasi lombok ini pada saat mahal lombok ada sudah. Nah, kami masuk ke halaman pas di depan rumahnya Pak Rasik. Kebetulan beliau tidak ada. Saya akan coba memetik beberapa pohon dia punya barang. Mudah-mudahan beliau tidak melihat dan saya bisa ambil. Tetapi tidak begitu ya, saya cuma bercanda. Dan mari kita akan telusuri seperti apa tanaman hias yang ada di depan tempatnya beliau untuk tinggal. Nah, coba kita melihat di sekitar ini ada beberapa tanaman. Saya tidak tahu paham apa namanya, tapi intinya ini adalah tanaman-tanaman hias yang biasa Pak Rasi setiap pagi dan sore dia selalu menyiram. Ibaratnya beliau seperti istri. Tetapi ini kan cuma bercanda ya. Tapi ya saya kuat, mudah-mudahan Pak Rasi tidak mengatakan wah ini kan berlebih-lebihan nih itu Pak. Tapi yang intinya saya akan mengekspos bahwa mantan RW saya sendiri, beliau sangat cinta untuk lingkungan yang ada di wilayah sebelum beliau menjabat sebagai RW 01. Nah, bukan saja tanaman atau tanaman yang dikonsumsi atau tanaman yang sifatnya cuma enak dipandang, tetapi perlu kita ketahui pula bahwa persis yang jalanan masuk dalam rumahnya itu ada satu. Ini rahasia yang mungkin saya belum bisa sampaikan. Tapi mari kita akan melihat seperti apa rahasia yang sangat fantastik. Nah, pas kebetulan beliau sementara masih ada di depan saya akan bertanya lagi. Apa sih konsepnya? Menanam pepohonan yang bisa dikonsumsi dan menanam beberapa tanaman-tanaman hias yang tepatnya ada yang jalanan masuk dalam rumahnya. Ini adalah pintu rumahnya, dan pas di depan pintu rumahnya kita melihat ada beberapa tanaman-tanaman yang mungkin nilainya juga sangat mahal. Tapi saya tidak tahu berapa sih harganya. Cuma saya nanti akan bertanya nilai-nilai harga pepohonan yang ada persis yang ada jalanan masuk dalam rumahnya. Tetapi bukan saja itu. Mari kita melihat ke posisi sebelah kanan. Di posisi sebelah kanan kami ini ada, tapi saya bisa jelaskan ya, minimal si pemilik rumahnya yang akan menjelaskan apa sih manfaatnya ketika kita menanam pepohonan, ketika kita menanam bunga-bunga, apa sih manfaatnya kepada beliau. Nah, saya akan mengkepo kepada beliau lagi. Saya tidak tanggung-tanggung lagi. Saya akan bertanya, manfaat apa sih yang kita bisa petik
Seperti itu. Nah, Pak Rasik, saya akan bertanya kepada beliau, seperti apa manfaatnya ketika Pak Rasik setelah pensiun dari sebagai RW atau sebagai dia salah satu guru swasta yang ada di Kota Makassar. Nah, beliau menanam beberapa pepohonan, dan bukan saja itu, tetapi ada beberapa hewan yang dipeliharanya juga. Bukan saja hewan atau burung, tetapi ada ikannya loh gitu. Tapi nanti kita akan bertanya kepada beliau, karena beliau lebih paham daripada saya, karena saya ini adalah salah satu cuma menggerebek beliau. Kalau kebetulan beliau saya tahu bahwa persis ada di rumahnya. Nah, saya akan bertanya kepada beliau ya, seperti apa dan manfaatnya. Mari Pak Rasik, saya akan apa kira-kira Pak Rasik? Ini sebenarnya ada beberapa tanaman bunga di sini, bunga. Ini kalau yang biasa yang pernah viral ini Snow White, dengan ada kembang-kembang yang sudah umum itu kita lihat. Ada kembang yang agak kelihatannya mahal dulu. Ini namanya istilahnya air mata ibu. Jadi kita ada beberapa jenis tanaman di sini, bunga-bungaan. Kita beralih kepada pernah istilahnya viral. Bunga-bungaan di sini antara lain ini janda bolong dulu terkenal, yang mahal itu ada beberapa tanaman janda bolong di sana. Ini kebetulan ada kolam ikan juga. Kebetulan airnya ini agak keruh karena habis dibersihkan kolamnya, tapi kalau istilahnya jernih, ini kelihatan semua. Coba saya ambil, ada makanan ikan ini, saya coba. Kalau dikasih maka dia akan timbul, dia muncul. Nah, ini ada beberapa. Ini namanya ikan mas koi. Kalau ikan mas koi ini tergantung dari corak warnanya, blok-bloknya itu bisa ada yang dikategorikan mahal harganya. Ya, jadi inilah keseharian saya pelaku purna bakti di salah satu guru. Dulu saya guru selaku, dan saya juga mantan kepala sekolah sebenarnya. Ini kerja saya selama pensiun, sambil untuk istilahnya sebagai hiburan-hiburan. Habis salat, kemudian saya urus tanaman, kemudian kita membersihkan. Inilah istilahnya kebersihan, itu adalah pangkal kesehatan. Jadi antara lain bunga-bunga hijau itu kesehatannya kita itu antara lain di bagian mata. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pakai kacamata minus. Saya masih bisa membaca dari huruf yang kecil apapun huruf-huruf yang besar, dari jauh maupun dari dekat tanpa ada kacamata. Mungkin ini karena sering istilahnya mengurus bunga-bunga ini yang hijau-hijauan itu, ada terapi barangkali pada mata kita sehingga penglihatan agak jernih. Nah, inilah keseharian saya, ngurus bunga-bungaan begini, maupun ada tanaman buah dalam pot, itu tabulan pot istilahnya. Ada di sini ada mangga Thailand, ada kelengkeng, ada yang mata lada tadi, ada kelengkeng merah, dan ada lagi yang lainnya, ada jeruk istilahnya santan madu yang cukup manis rasanya. Nah, ini kita lihat, ini saya lihat ada sengaja saya lihat burung-burung semua. Ini selaku hiburan ya. Jadi kalau misalnya pagi itu burung pada berkicau, itu ada kepuasan tersendiri saya lihat. Ada barangkali itulah sementara saya apa istilahnya saya kembangkan, apakah dari bunga-bungaan ini ada seperti hal ini adalah berguna untuk obat ini. Ini namanya daun sirih merah. Ini ada dua jenis, daun sirih merah dengan daun sirih hijau. Jadi bermanfaat bagi kesehatan kita sendiri. Kemudian yang di luar pagar, di luar rumah itu ada juga beberapa tanaman yang bisa menghasilkan istilahnya untuk kesehatan, dalam minuman kesehatan yang istilahnya berupa alami. Jadi kita apakah kita ambil daunnya seperti daun binahon misalnya,
ada istilahnya daun palyase, itu sebenarnya dapat mengurusi itu, mengobati penyakit-penyakit dalam dengan lewat terapi airnya, dengan air kita rebus kemudian kita minum, ada mengobati beberapa penyakit-penyakit dalam itu barangkali. Nah, terima kasih banyak atas penjelasan, dan beberapa tanaman-tanaman yang dia tanam bukan saja untuk kita enak dipandang, tetapi itu ada manfaatnya. Seperti yang dia katakan baru-baru saya dapat petik bahwa ada 2 macam di sini dikatakan bahwa itu sebagai obat. Dan luar biasa Pak mantan RW saya di RW 01, luar biasa beliau sebagai kita mengambil apa manfaat tanaman-tanaman ini, bukan saja untuk tanaman yang dia tanam, tetapi sangat bermanfaat untuk kesehatan kita sendiri. Nah, kami akan lanjut, tapi setelah... Ya, oke, terima kasih karena saya diminta. Saya sebenarnya didadak sebenarnya ini. Tiba-tiba ada Sugeng ini. Kebetulan juga saya ada di dalam mengurusi tanaman-tanaman baik bunga-bungaan maupun buah-buahan itu. Jadi kesan dan pesan sebenarnya kesannya banyak sekali bagi saya, antara lain mengobati dalam usia senja ini. Saya sebenarnya sudah berusia 64 menjelang 65, alhamdulillah masih sehat bugar, seperti masih sempat berjamaah di masjid 5 waktu. Itulah sebagai orang pensiun. Jadi mari kita mengurus keindahan dan kebersihan di lingkungan kita. Alangkah bagusnya kalau misalnya di pekarangan kita terlihat yang hijau-hijau dan bermanfaat, karena seperti manfaatnya antara lain karena ada tanaman buah. Kalau luar biasa kalau misalnya dia bisa berbuah dan kita bisa nikmati dan kita bisa berbagi kepada tetangga. Nah, kita lihat antara lain seperti bunga-bungaan. Sebenarnya pada saat-saat viralnya bunga-bungaan itu ada beberapa jenis bunga-bungaan di rumah saya. Alhamdulillah saya bisa miliki karena istilahnya kekuatan saya mengurus bunga ini sebenarnya seperti bayi yang diurus, malah diurusi, disiram, kemudian dipupuk dan diapakan, semua itu adalah istilahnya bagaimana kita mengurus bunga-bungaan itu. Jadi saya sampaikan kepada warga, khususnya Kelurahan Parantambo, Kecamatan Tamalate, dan umumnya di Kota Makassar ini, mari kita bantu program Makassar. Kota kita adalah kota bersih, dan kita memperlihatkan utamanya di lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah tangga kita, memperlihatkan bahwa betul-betul apa tanaman yang bermanfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi alangkah bagusnya kalau saya masih ingat semboyan wali kota Makassar yang dulu itu adalah bersinar, bersih, sehat, indah, aman dan rapi. Itu kapan kita lihat bersinar rumah kita itu kelihatannya bersih, kelihatannya indah, apatah lagi kalau lingkungan kita aman, rapi, itu terasa sejuk rasanya, baik merupakan kita secara pergaulan di sekitar kita. Kali itulah ada beberapa kesan dan pesan saya dalam mengurus tanaman-tanaman ini. Jadi kita lihat, jadi terima kasih kepada Pak Sugeng untuk menindaklanjuti. Kemudian ada warga-warga yang bisa minimal yang bisa ikut melestarikan bunga-bungaan, hewan-hewan dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih.